Jadi sebelumnya kita kan merge semua tuh ya, semua metode, semua fungsi di satu controllernya yang ini, yang front controller. Nah sebenarnya kan ini kan kurang efektif atau kurang direkomendasiin juga ya, kita nyampurin seluruh logic di satu controller. Nah kalau kita lihat lagi di aplikasi kita juga kan, di sini nanti kalau misalkan kita merge semua tuh ya, nah ada banyak yang bentrok ya, kayak misalkan ya, yang ini donation gitu ya, daftar donasi kan ambil dari donation. Nah, sedangkan di halaman front juga sama, kita pakai URL donation. Subscriber juga sama, kita pakai URL subscriber di halaman front end. Project juga sama, kita pakai. Nah, sekarang ini problem banget tuh ya. Jadi kita harus pisahin tuh teman-teman antara URL yang di back end dengan yang di front end biar nanti gak bentrok gitu ya. Dan juga nggak bikin aplikasi kita ribet maupun bikin logic misalkan pakai if condition apapun ya, jadi lumayan ribet banget tuh. Nah jadi sekarang kita akan perbaiki itu dulu tuh ya. Nah sebenarnya sih di agenda saya udah update dikit nih ya, kita akan update beberapa ya. Di sini nih ada tambahan lagi, jadi semoga bisa sampai selesai ya, minimal sampai di sini nih ya, yang dinamis root by front end maupun admin. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian ini dulu ya, soalnya ini yang emang lumayan urgent ya. Jadi kalau yang lain kan kita bisa skip dulu, kita akan masuk dulu ke yang bagian ini. Nah jadi sekarang pertama kita akan bikin controller dulu ya teman-teman. Nah controller dari tiap-tiap URL yang ini. Misalkan kontak controller, about controller, donation juga donation controller gitu ya. Nah khusus di folder front. Nah biar apa? Nah biar nanti kita nggak ngerusak yang sudah ada. Soalnya untuk yang admin kan udah lumayan banyak ya. Kalau misalkan kita harus tambahkan misalkan folder di ini di admin, lumayan repot ya, kita harus update semua dan ya emang makan banyak waktu juga ya. Jadi karena emang yang front kan cuma di satu controller, jadi kita akan update aja yang itu. Nah jadi sekarang kita bisa bikin aja misalkan make controller. Nah misalkan controllernya kita taruh dulu gitu ya di folder front. Nah kebetulan di sini saya ada yang namanya auto suggestion ya dari ZSH. Nah, makanya di sini yang pernah saya ketikkan tuh ya ada tampil gitu, walaupun belum pernah dieksekusi. Jadi misalkan kita bikin dulu dari yang atas ya, misalkan front controller. Nah, jadi di sini juga nggak apa-apa ya, kita akan move lagi yang front controller. Nah, misalkan samain aja namanya controller gini, front controller, hati-hati ya, enter. Nah, next misalkan kita bikin juga untuk yang kontak. Jadi kita bisa bikin untuk yang kontak, terus misalkan kita akan bikin juga untuk yang about gitu ya. Jadi kita akan pisahkan tuh tiap-tiap root untuk tiap-tiap controllernya. Jadi misalkan kita bisa enter aja terus, next apalagi misalkan setelahnya kita donation ya. Nah kalau udah kita akan tambahkan juga misalkan untuk yang setelah donation misalkan payment. Jadi kita akan pisahkan ya donation dengan payment biar lebih gampang ya buat analisa ketika ada error. Misalkan payment, sama yang terakhir kita akan tambahkan juga untuk subscriber ya. Nah jadi ini lumayan banyak juga ya. Nah kira-kira gini, subscriber controller. Kita enter. Sekarang coba saya clear dulu. Nah kalau misalkan udah, ini harusnya udah ada nih teman-teman di atas di sini, di models. Nah di atas di sini di HTTP, di folder controller, di folder front. Nah ini udah banyak ya controllernya ya. Nah cuman di sini kan simple gitu ya, nggak kayak di admin yang emang lumayan ribet ya atau lumayan kompleks. Nah jadi sekarang coba kita buka dulu main controller kita yang front controller. Nah di sini kita akan move beberapa ya. Kita akan copy dulu misalkan yang ini, yang index. Coba saya copy. Nah saya paste di front controller yang ini ya. Jadi saya bisa paste terus. Jangan lupa diimpor di bagian atas. Misalkan kita butuh campaign, kita tinggal use app models campaign gitu ya. Nah, misalkan yang ini udah, coba back lagi ke web.php, kita masuk ke front controller yang di kontak gitu ya. Jadi coba kita copy yang kontak ini, terus kita copy aja semua yang kontak sama store kontak. Kita akan rename juga. Misalkan di kontak controller yang ini kita akan paste. Kita update juga misalkan metodenya yang ini index, terus yang ini misalkan store gitu ya. Nah next misalkan apalagi about gitu ya, kita akan copy about. Nah yang ini kalau sudah misalkan kita komentar aja ya, biar nanti nggak ke paste lagi. Nah misalkan about saya copy. Nah di about kan nggak ada interaksi ya, atau nggak ada dinamis data. Jadi kita bisa copy aja langsung, terus kita akan paste di sini. Jangan lupa ganti metodenya jadi index.
Next, misalkan kita komentar dulu, kita akan copy yang donation. Nah, misalkan sekarang yang ini ya, yang donation sampai yang store gitu ya, sampai sini kita akan copy. Nah, misalkan saya paste di bagian ini ya, controller, yang donation controller maksudnya, saya bisa paste, terus kita akan rename. Nah, misalkan yang pertama ini kita rename jadi index, terus yang detail kita ganti aja jadi show, terus yang create sama, kita akan ganti jadi create, yang store juga sama, kita akan ganti jadi store ya, biar simple namanya, soalnya kan ini kita tahu gitu ya, controllernya juga kan controller donation. Nah, next misalkan yang payment. Nah, yang payment kita akan copy sama. Misalkan saya copy, nah terus saya komentar aja, saya bisa paste di payment controller yang ini. Jangan lupa sama ya, kita akan rename. Misalkan yang ini kita ganti jadi index, terus yang ini misalkan payment confirmation ya, jangan panjang-panjang namanya. Yang ini misalkan store aja gitu. Jadi kita bisa ganti aja jadi store, kayak gini. Nah, kalau udah harusnya sih udah ya. Nah, cuman kayaknya kita ada yang lupa nih teman-teman, kita belum import di tiap-tiap controllernya ya. Ini modelnya gitu. Coba saya skip dulu deh, nggak apa-apa. Terus yang terakhir kita akan copy yang bagian subscriber store. Kita akan copy, terus kita akan paste di sini. Jangan lupa kita rename ya, misalkan jadi store aja kayak gini. Nah, next misalkan sekarang kita akan mulai dulu dari yang about ya. Kita akan cek, di sini kita nggak perlu import. Nah, yang kontak kita akan cek ya, misalkan dari validator dulu kita perlu, terus yang kontak juga sama kita pakai, berarti di atas harus ada nih ya, validator sama kontak. Nah, cuman teman-teman hati-hati, validator yang kita pakai itu validator di Illuminate gitu ya, jadi misalkan validator, nah yang ini ya harusnya ya, Illuminate support VKDS validator ya, lumayan panjang nih ya, kita hati-hati teman-teman, kita harus importnya yang ini, kalau misalkan yang lain gitu ya selain ini, soalnya kebetulan banyak juga yang namanya validator, hati-hati ya, kalau selain ini pasti error. Nah, next misalkan yang donation controller, kita mulai dulu dari yang atas, kategori kita butuh, kita import, campaign juga sama kita pakai. Next misalkan campaign udah ada, ini juga sama udah, tinggal yang model user, validator kita pakai, kita import ya, hati-hati jangan yang use.env, kita pakai yang Illuminate support VKDS yang ini. Nah, next misalkan kita akan pakai juga yang model donation, kayaknya udah ya, pastiin kita cek lagi di atas. Yang ini support VKDS validator udah oke, model user, donation, kategori sama campaign ya. Berarti sekarang udah nih teman-teman, masuk ke front controller, udah kan, udah kita import. Terus yang payment controller, coba kita cek ya, campaign kita pakai, terus donation juga sama. Misalkan yang bank juga sama, kita akan pakai. Nah, next misalkan yang ini kita pakai. Terus hati-hati ya, pastiin kalau udah kita nggak perlu import ulang sih. Bank udah, terus misalkan payment udah, validator belum. Nah, yang validator kita pakai yang ini ya, Illuminate support VKDS yang ini. Nah, terus campaign donation udah juga ya. Storage nih kita akan pakai storage. Jadi kita harus import di atas. Payment juga udah, harusnya sekarang udah lengkap nih teman-teman, lumayan banyak, hati-hati jangan sampai ada yang ketinggalan ya, kalau ketinggalan pasti error. Nah, next misalkan yang subscriber, kita akan import juga validator, terus kayaknya sih subscriber ya yang model kita pakai. Nah, harusnya sekarang udah semua nih teman-teman, tinggal kita hapus aja nih yang model ini, kita hapus, kita nggak perlu sekarang ya, kita bisa delete. Nah, sekarang kalau misalkan udah, kita akan back lagi ke bagian web.php. Nah, kita akan rename semua ya yang ini. Kita arahkan ke tiap-tiap controller yang sudah kita sesuaikan tadi. Misalkan sekarang kita akan bikin lagi kayak gini ya, biar nanti ada groupingnya. Nah, misalkan sekarang kita arahkan ke folder front. Nah, misalkan sekarang kita bisa langsung pakai aja gitu ya. Kita akan panggil dulu yang about controller. Terus misalkan jangan lupa pisahkan koma ya. Kontak controller juga sama. Nah, karena nanti di backend kita ada kontak, jadi di sini kita akan bikin alias ya. Misalkan front kontak controller gini aja ya, biar nanti kita nggak perlu nambahin alias di bagian backend. Kita cukup aliasnya di front aja. Nah, next misalkan kita akan import juga yang bagian donation ya. Kita panggil donation controller, kita tambahkan juga di sini front. Soalnya di backend pakai.
Jadi kita bisa pakai alias lagi. Nah, next misalkan ini udah kita panggil juga nih yang front controller. Karena front controller kan nggak ada gitu ya, sama kayak yang about. Jadi kita nggak perlu tambahkan alias. Misalkan kita akan panggil juga, oh ini ada nih ya, kita hapus saja soalnya kan nggak kepake. Udah dihapus juga ya. Terus kita akan tambahkan payment controller. Di sini nggak perlu alias, sama terakhir kita akan panggil subscriber controller. Nah, untuk yang subscriber kita perlu alias ya, jadi kita akan tambahkan alias. Misalkan kayak gini aja teman-teman ya, sederhana. Cuman sekarang biar lebih efektif lagi ya kode kita, ketika ada error kita gampang nganalisanya. Nah, jadi sekarang kita bisa scroll ke bawah, kita akan update ya satu-satu. Misalkan yang ini front control kan udah bener ya ke index, terus yang kontak juga sama udah bener, cuman metodenya itu belum bener. Yang ini kita ganti jadi index. Terus yang postnya kita arahkan ke store gitu ya, ke metode store. Nah, cuman sekarang yang kontak, coba kita cek dulu. Ini ngacunya masih ke front controller, bukan ke front controller ya harusnya ya. Tapi yang kontak kan ke front kontak controller. Jadi kita bisa duplikat, terus kita paste nih yang ini. Nah, next misalkan yang about juga sama, kita akan ambil dari about controller. Metodenya misalkan index. Jangan lupa di atas udah ada ya. Nah, misalkan gini, terus misalkan yang donation kita panggil front donation controller. Nah, metodenya yang ini kan index, harusnya ada ya. Terus misalkan yang ini saya copy, kita bisa paste, yang ini kita ganti jadi show gitu ya. Harusnya ada, pastiin. Coba sidebarnya saya tutup dulu ya teman-teman. Nah, next misalkan ini role-nya udah oke. Terus kita akan update yang ini ya, yang front controller untuk yang create sama yang store ya, kita akan update. Misalkan yang ini ganti create, yang ini kita ganti jadi store aja gitu ya, nggak perlu ada store donation. Coba kita hover, ada, berarti sekarang udah oke. Nah, ini bisa di hover soalnya kan saya install extension ya, atau plugin di VS Code. Jadi kalau teman-teman yang di hover nggak ada, kemungkinan belum install ya ekstensinya. Nah, next misalkan yang ini kita ganti jadi payment controller. Nah, harusnya udah ada. Kita ganti aja, misalkan yang ini kan index. Coba saya word wrap dulu ya. Yang ini misalkan kalau nggak salah itu namanya payment confirmation ya. Jadi kayak gini aja, kita hover, ada. Terakhir yang ini kita ganti jadi store gitu ya. Nah, kalau sekarang kan lebih pendek ya teman-teman. Nah, next karena di sini kita kan pakainya donation/id gitu ya. Nah, kan kita tahu tuh ya sama semua ya teman-teman ya. Jadi daripada kita harus nambahin kayak gini, kita tambahkan aja di sini. Misalkan kita tambahkan prefix. Nah, prefixnya misalkan ya kayak tadi aja, kayak yang ini. Jadi kita bisa copy, terus kita paste di sini. Jangan lupa tambahkan kutip. Nah, kayak gini aja. Nah, jadi sekarang yang ini kita bisa hapus nih. Kita hapus aja biar lebih pendek ya. Nah, yang terakhir yang post ini kita perlu tambahkan slash. Nah, kalau udah, termasuk juga yang show ini karena kan emang sama nih ya, kita bisa cut aja. Terus saya mau paste di sini. Jadi sekarang yang ini kita cukup pakainya slash gitu ya. Jadi ada slash, ada create, ada ini untuk store. Nah, kalau misalkan yang ini mau kita move juga nggak apa-apa ya. Misalkan ini get slash ya, post slash, terus yang ini create gitu ya. Atau kalau teman-teman mau kayak tadi juga ya nggak apa-apa kayak gini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja seleranya kayak gimana. Biar nanti gampang gitu ya dianalisanya. Terus juga kodenya kan lebih bagus gitu ya. Nah, next misalkan kita akan copy yang ini front subscriber controller di bagian sini. Misalkan yang ini kita ganti jadi store. Nah, karena di sini kan cuma satu nih ya. Terus juga kan yang subscriber kan harusnya kan kita dahuluin ya teman-teman. Misalkan saya taruh setelah about aja. Nah, ini misalkan donation, saya enter dulu. Biar nanti kan di sini kan emang lumayan banyak ya yang donation sama yang payment. Nah, kalau sekarang kan harusnya udah lebih rapi lagi ya teman-teman ya. Jadi saran saya, teman-teman juga harus nih rapiin kayak gini ya. Nah, kalau semisalkan udah, coba saya close dulu yang subscriber. Nah, terus juga semua kontrol juga sama ya, kita close aja biar lebih enak dilihatnya. Nah, next kita akan reload lagi ya teman-teman. Coba kita reload. Harusnya sih nggak ada masalah ya kalau di sini. Kita akan masuknya ke halaman welcome dulu. Nah, misalkan dari welcome terus ke kontak, harusnya nggak ada masalah. Di halaman about juga sama, harusnya nggak ada masalah. Nah, coba kita klik yang ini yang subscribe gitu ya. Nah, harusnya juga sama, nggak ada masalah ya. Cuman sekarang nggak tampil gitu ya errornya. Coba saya back dulu ke home. Terus saya mau coba ini, subscribe lagi.
Nah, sekarang tampil, berarti toaster kita belum kita tambahkan di kontak sama di about ya teman-teman. Harusnya kan kalau misalkan ini kan ada di footer gitu ya. Jadi kita akan move aja, coba kita back ke welcome. Nah, di sini kita akan pindahin ya. Pindahin yang bagian toaster ini kita akan cut. Kita akan taruh di bagian footer. Atau karena kita kan nggak partial gitu ya, atau nggak bagi halaman kita. Jadi kita bisa langsung aja taruh di bagian bawah setelah footer. Misalkan setelah ini nih ya. Jadi kita akan tambahkan X toaster. Nah, sekarang coba kita cek lagi apakah masih tampil atau malah hilang gitu ya di sini. Coba kita reload. Nah, sekarang udah oke nih teman-teman. Coba kita masuknya ke halaman tentang kami. Kita reload lagi. Tuh, sekarang udah oke ya. Berarti kita nggak perlu tambahkan X toas di tiap-tiap view kita. Coba saya bisa buka lagi. Ini kan yang welcome. Kita akan masuk dulu yang ke kontak ya. Yang kontak kan karena ada form juga ya. Jadi kalau misalkan di sini ada X toaster, kita bisa hapus saja, kita nggak perlu. Soalnya kan kita udah pakai atau udah including di bagian front yang ini. Jadi sekarang kita bisa close lagi. Nah, kalau misalkan udah, saya mau perbaiki lagi ya teman-teman. Coba saya masuk lagi ke halaman welcome. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf banget ya teman-teman buat semuanya. Soalnya kita nggak ngekonsep dari awal gitu ya. Nah, kita masih nyoba-nyoba gitu ya, masih banyak yang lumayan eksperimen, makanya kadang kita masih beberapa kali gonta-ganti dari route yang sebelumnya ke yang baru, ke yang lebih efektif ya. Nah, jadi saya minta maaf banget nih ya. Jadi semoga kedepannya videonya bisa lebih itu lagi ya, lebih terkonsep, terorganisir lagi, biar nanti kita nggak usah ngulang-ngulang. Nah, sekarang saya mau perbaiki dulu yang halaman galang dana. Nah, kalau saya klik yang ini atau yang ini gitu ya, kalau teman-teman lihat di bagian bawah kan ada campaign/create tuh ya. Jadi misalkan saya klik, masuknya kan ke campaign/create. Nah, kalau misalkan saya hapus create-nya, nah ini masuknya ke halaman itu ya, ke halaman tabel. Nah, padahal kan nanti yang ini nih ya, yang halaman ini kita akan tambahkan prefix admin gitu. Jadi, misalkan dia aksesnya /campaign-nya aja, kita akan redirect ke halaman /create. Jadi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita itu nggak akan pakai root yang bawah ini ya teman-teman. Jadi yang ini nanti kita akan tambahkan misalkan prefix di sini. Prefixnya misalkan admin. Gini. Jadi biar nanti rootnya nggak bentrok ya. Soalnya kan di sini kan ada donation. Di bawah juga sama nanti ada donation. Di sini ada campaign. Di bawah juga ada campaign. Termasuk juga subscriber, yang kontak juga sama. Di bagian admin juga ada. Nah, kita nggak bisa nge-handle satu URL untuk dua aksi. Kita nggak bisa pakai itu ya. Jadi kita harus tambahkan prefix buat ngebedain tuh antara misalkan halaman backend dengan halaman frontend. Jadi misalkan sekarang saya bisa copy lagi yang resource campaign ini. Nah, terus saya mau paste aja setelah atau misalkan di sini ya setelah subscriber kita akan paste di sini. Nah, cuman yang ini kita nggak akan pakai semua. Nah, kita cuman pakai beberapa aja ya. Misalkan kita akan pakai index, create, sama edit. Nah, index untuk redirect, create untuk nampilin halaman create, sama edit untuk nampilin halaman edit. Nah, jadi di sini kita akan pakainya only aja ya. Misalkan only index. Terus misalkan create. Sama yang terakhir misalkan edit ya. Jadi kita akan pakai 3 metode ini, index, create, sama edit. Nah, cuman kita belum punya yang campaign controller di halaman front end ya, atau di folder front tadi. Yang sebelumnya udah pernah kita buat yang ini. Jadi kita akan bikin lagi. Nah, jadi misalkan yang ini namanya kan campaign controller ya, kita bisa enter. Nah, terus kita akan tambahkan di sini misalkan sebelum atau setelah kontak ya. Kita akan panggil campaign controller as apa? As front campaign controller gitu ya, kayak gini. Nah, kita akan pakai yang ini soalnya apa? Soalnya yang ini kan sama tuh ya. Kalau kita nggak tambahkan alias, nanti otomatis error. Jadi misalkan kita akan pakai index, create, sama edit. Nah, kita bisa klik nih front campaign controller. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan 3 metode ya. Kita bisa copy dari campaign controller yang ada di folder ini, di folder utama ya, di backend. Misalkan saya mau copy dulu dari yang ini, yang index gitu ya. Jadi saya bisa copy, terus saya paste. Kita akan copy juga yang create. Misalkan yang create ini sama kita copy.
Terus kita bisa paste. Nah, next misalkan yang edit. Nah, yang edit juga sama, kita akan copy yang ini. Jadi saya bisa rapiin ya. Terus kita paste. Nah, termasuk juga ya teman-teman, kalau misalkan kita udah tambahkan di sini, yang di bagian sini kita bisa hapus ya. Soalnya di sini kan opsional gitu ya. Ini kan kita aksesnya dari halaman front end, jadi kita bisa hapus aja. Karena kita kan pakainya REST juga ya, atau pakainya server side, kita pakainya Ajax, kita kan nggak punya halaman create, nggak punya juga tuh halaman edit, jadi kita bisa hapus. Nah, terus misalkan terakhir yang indeksan kita pakai. Nah, sekarang kita bisa rapi-rapi aja ya. Nah, pertama, yang ini kita akan redirect. Nah, return. Nah, misalkan saya mau redirect kemana? Misalkan /campaign. Nah, /create kayak gini ya. Jadi kan kalau misalkan dia cuman aksesnya /campaign-nya aja, otomatis kita redirect ke ini, ke metode create, biar nanti lebih interaktif gitu ya, nggak perlu ada tambahan /campaign, /create gitu ya, dia nggak perlu ngetikin manual. Walaupun kita kan ada alternatif via button, cuman kan terkadang orang kan akses paksa atau apapun gitu ya, kita harus handle tuh teman-teman. Nah, jadi sekarang kita udah tambahkan 3 metode. Di sini kan kita pakainya root resource, jadi kita nggak perlu update lagi. Coba kita sekarang reload aja. Harusnya sekarang nggak ada masalah ya. Cuman kalau misalkan kita klik nih, yang galang dana kita klik. Nah, ini ada error. Errornya kan soalnya ngarahnya ke admin. Jadi kita akan update aja di halaman welcome. Sama di bagian ini layouts.front. Yang ini kita akan update ya. 2 file itu. Nah, jadi sekarang kita coba search aja root gitu ya. Nah, yang ini kita akan ganti. Kita akan manual aja sama kayak yang di atas gitu ya. Langsung akses URL-nya. Misalkan URL /campaign. Kayak gini. Jadi saya bisa copy lagi. Terus saya masuk ke file welcome. Nah, kita akan replace lagi nih yang root campaign.create. Kita paste dari yang URL /campaign. Kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita back lagi ya ke halaman sebelumnya, terus kita bisa reload aja nih teman-teman. Kalau misalkan kita reload, kita klik nih galang dana ya. Nah, otomatis redirect-nya ke halaman ini. Walaupun kalau misalkan kita lihat di sini kan URL-nya kan /campaign gitu ya. Nah, ini fungsinya redirect tadi. Jadi walaupun kita nambahin satu metode lagi di sini yang emang fungsinya untuk redirect ya. Cuman itu aja. Nah, oke, next kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bisa close lagi aja yang campaign controller sama yang ada di front. Nah, kita akan masuk untuk nambahin atau rapi-rapi dulu ya, nggak apa-apa. Nah, coba sekarang karena kita kan udah tambahkan prefix admin ya teman-teman ya. Jadi kita akan ada beberapa yang perlu diupdate juga tuh. Nah, pertama kalau misalkan saya login lagi. Nah, di sini itu redirect-nya masih ke /dashboard gitu ya. Ini kan default redirect ketika dia itu sudah login ya. Nah, padahal kan kita udah update tuh /dashboard-nya kan jadi admin. Nah, sebenarnya sih kita bisa ganti di app atau kalau nggak salah itu di root service provider. Nah, di sini kan default home-nya itu kan /dashboard ya. Nah, kalau misalkan kita mau ganti juga nggak apa-apa. Misalkan ganti aja jadi /admin gitu ya. Nanti kalau misalkan /admin kita akan tambahkan redirect gitu ya. Jadi misalkan di sini kita akan tambahkan root get-nya apa? Misalkan get slash. Nah, di sini kita cukup bikin fungsi aja ya, misalkan function. Terus kita akan redirect, misalkan return redirect kemana? Misalkan redirect-nya kita pakainya root aja ya, misalkan root dashboard gitu, gini. Jangan lupa titik koma ya, ini. Nah, kalau misalkan udah, kita akan cek lagi nih. Coba saya back lagi ke sebelumnya. Kita reload. Nah, kalau misalkan saya klik nih yang menu login tadi, otomatis redirect-nya ke admin. Nah, kalau misalkan ke admin, kita paksa redirect ke /admin/dashboard gitu ya, ke URL yang ini. Nah, cuman sekarang problemnya itu untuk kelas aktifnya nggak tampil ya teman-teman. Soalnya kan di sini kan berubah. Jadi kita akan handle itu juga. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi sidebar. Di bagian sidebar.blade.php, di sini kita WordPress dulu ya, biar nanti gampang lihatnya. Yang ini nih ya, yang is ini request is apa gitu ya, kita akan replace aja semua. Nah, kita akan tambahkan admin gitu ya, jadi admin/dashboard, admin/kategori, admin/donatur dan lain-lainnya. Jadi coba sekarang kalau kita reload lagi,
harusnya sih udah tampil ya kelas aktifnya. Jadi sekarang lebih enak tuh ya teman-teman. Nah, terus saya juga mau update lagi yang nav header ini nih ya. Yang nav header ini kayaknya terlalu besar tuh ya. Jadi kurang enak juga, saya mau edit. Misalkan sekarang kita bisa buka yang bagian layout /app.php yang ini. Kita akan tambahkan kelas di sini ya. Nah, untuk kelasnya kita bisa inspect elemen aja ya. Misalkan saya inspect, terus kita akan tambahkan gitu ya kelas di sini. Misalkan font size-nya berapa biar nggak terlalu besar gitu ya. Di sini misalkan font size-nya saya mau ganti jadi .6 rem biar nggak terlalu besar ya. Terus misalkan font weight-nya itu bold. Nah, terus saya mau warnanya itu jangan terlalu gelap ya. Misalkan 45 gitu ya, atau misalkan 88 gitu ya, kayak gini aja segini. Nah, jadi misalkan segini ya, kita akan pakainya misalkan font size-nya .6 rem, font weight bold sama color-nya 88. Nah, cuman di sini kita akan copy nih ya. Kelasnya kan nav sidebar, nav header. Jadi kita bisa copy. Nah, terus kita bisa copy aja ya yang tadi kita custom. Nah, kita tinggal paste di sini. Coba saya rapiin dulu. Nah, kalau misalkan kita reload, harusnya sekarang nav headernya udah lebih enak tuh ya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu sama gitu ya sama menunya gitu. Jadi kan lebih enak ya. Nah, next misalkan kita akan update apa lagi nih teman-teman. Karena di sini kan kita udah tambahkan prefix ini ya yang admin. Jadi nanti kita akan ada penyesuaian. Coba saya close dulu. Nah, coba sekarang saya close dulu ya. Yang dua file ini kita akan lihat-lihat lagi. Coba yang bagian ini saya bisa hapus ya, soalnya nggak perlu juga. Ini kan defaultnya kan bisa diakses sama role admin sama donatur. Jadi yang tadi kita bisa hapus. Terus kita akan update apa nih? Nah, misalkan yang ini name-nya saya mau enter aja di bawah ya, biar sama nih kayak yang di atas. Terus berarti apa lagi? Kalau yang ini kan nggak terlalu panjang ya, jadi saya biarkan aja. Nah, terus kayaknya sih kita ada yang kelewat juga ya. Kalau kita lihat lagi di halaman kita ya. Coba kita back dulu ke bagian ini yang front end ya. Kita masuk dulu ke halaman galang dana. Nah, galang dana ketika sukses itu kan ada redirect ya. Kita akan custom itu juga, kita akan update lagi. Misalkan kalau nggak salah di bagian front, terus di campaign/index yang ini. Jadi kita akan update ya yang ini. Coba saya sesuaikan aja ini pakainya URL ya biar nanti full URL. Coba URL-nya / atau kalau kita mau pakai root juga nggak apa-apa ya. Di sini misalkan rootnya apa gitu. Nah, misalkan rootnya itu campaign.index ya yang ini. Jadi kita akan otomatis redirect ke halaman admin. Kalau misalkan kita mau testing gitu ya, coba saya login lagi. Nah, terus saya mau buka project ya. Cuman kalau misalkan kita loginnya sebagai admin kan otomatis kita pakainya yang data table ya. Di sini berarti kita harus log out dulu, terus kita akan login lagi. Nah, misalkan sekarang kita login sebagai donatur ya. Nah, cuman sekarang redirect-nya masih tetap nih teman-teman, redirect-nya masih ke /dashboard. Nah, gimana kalau misalkan saya clear cache dulu ya, misalkan php artisan optimize clear gitu. Nah, misalkan saya enter aja, terus saya bisa reload lagi. Coba saya akses admin dulu, biar nanti kita bisa log out ya. Nah, sekarang kita coba log out lagi. Terus kita bisa login lagi. Kalau misalkan tetap kita tambahkan root manual aja ya. Nanti otomatis redirect ke halaman apa gitu. Jadi misalkan tes@gmail.com. Kita simpan. Nah, sekarang udah oke ya teman-teman. Udah otomatis redirect ke sini. Berarti tadi kan pengaruhnya kan masih ada cache gitu ya. Di bagian routing. Misalkan saya masuk dulu ke project. Nah, kita akan update halaman editnya yang ini. Nah, katanya kalau kita lihat di sini ada error nih teman-teman. Coba saya back dulu ya. Kita cek dulu yang create-nya apakah sama error atau enggak. Saya tambah, nggak ada error ya. Atau malah error. Ini ada error. Soalnya kita belum update. Kita harusnya update juga ya. Di bagian campaign/index ya yang ini. Yang ada di folder view/campaign, bukan yang front. Nah, di sini kita akan update. Misalkan out usernya itu selainnya admin, berarti kan kita bukan ke sini ya, bukan ke campaign.create. Nah, melainkan di sini kita akan ganti jadi pakainya URL aja ya. Misalkan URL/campaign. Gini. Yang ini kan untuk tambah. Kalau tambah kan otomatis redirect ke create. Kita akan update juga di bagian campaign controller yang ini. Terus kita akan update redirect-nya ya.
Yang ini bukan campaign.edit, tapi kita pakainya URL ya. Nah, berarti sekarang kita coba copy dulu yang query ID-nya, biar nanti gampang ya. Di sini misalkan saya pakai URL-nya /campaign. Nah, kita concat aja ya pakai query ID tadi. Jadi sekarang coba saya back dulu, terus kita bisa reload lagi ya. Coba saya reload. Nah, ini teman-teman enaknya kalau misalkan kita pakai prefix gitu ya, prefix admin, prefix donatur, maupun ketika kita pakainya main gitu ya, atau nggak ada prefix. Jadi kita bisa sesuaikan tuh, kalau prefixnya ini kita akses apa, kalau prefixnya donatur apa gitu, kita gampang banget nyesuaiinnya. Nah, beda misalkan kita gabung semua, itu kurang bagus ya. Jadi misalkan saya edit nih, harusnya sekarang udah nggak ada error, cuman masih not found. Jadi sekarang teman-teman bisa back lagi ya ke bagian routing. Nah, terus kita ke bagian sini ya. Nah, yang ini kalau kita lihat kan campaign/13 ya. Nah, kita harus ganti juga tuh. Harusnya kan ke halaman edit ya, bukan ke show. Yang ini coba saya concat lagi. Misalkan concat /edit ya harusnya. Coba saya back lagi biar nanti, biar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, coba sekarang kita klik tombol edit. Harusnya sekarang udah redirect ke sini ya. Nah, coba saya klik selanjutnya kayak tadi. Nah, terakhir kalau misalkan sukses, ini kan ada pesan ya sukses. Setelah 3 detik kan otomatis redirect ke halaman admin/campaign. Nah, berarti kita udah bener ya. Kita udah nyesuaiin sesuai dengan root yang tadi ya, prefix tadi yang baru saja kita custom ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa close aja campaign controller. Terus kita akan tambahkan dulu detail ya, detail dari project. Nah, nanti kita akan update ini. Coba saya klik dulu atau log out dulu ya, kita akan update dulu dari admin. Nah, next setelah admin kita akan masuk ke donatur. Jadi kan di donatur kan ada statusnya pending tuh ya, pending kan harus ada approvement gitu ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan approvement ya, approvement project di admin. Nah, misalkan kita login aja ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke menu project, terus kita bisa klik tombol detail yang ini. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman lihat di tombol edit, ini tuh sebenarnya sudah lengkap ya, ada statusnya publish atau diarsipkan. Nah, kita juga sebenarnya bisa pakai ini, cuman kayaknya kan orang kan ngelihat detailnya dulu tuh ya, misalkan admin ngelihat dulu tuh detail dari donatur tadi tuh, misalkan ngegalang apa, dilihat dulu, kalau setelah dilihat oke, kita ada tombol gitu ya, apakah tombolnya dikonfirmasi atau misalkan di reject. Nah, cuman untuk yang reject kayaknya tugasnya teman-teman ya, kayaknya untuk sekarang sih nggak perlu, kita akan tambahkan aja misalkan arsipkan sama tadi yang konfirmasi. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi yang tadi kita close ya, campaign controller. Terus kita akan masuk ke method show. Nah, pertama kita akan rename dulu ya yang ini. Nah, saya nggak mau namanya detail ya, saya mau ganti namanya itu jadi show aja ya, biar nanti gampang yang inget-ingetnya, seragam sih enak ya. Misalkan namanya show, harusnya sih nggak ada masalah ya, kita akan update di bagian ini. Nah, jadi misalkan kita akan tambahkan aja gitu ya di bagian footer ya. Jadi sekarang teman-teman bisa masuk lagi ke sini, ke bagian show. Coba saya tutup dulu sidebarnya, terus setelah ini aja ya, setelah body. Kita akan bikin slot baru, misalkan X slot. Nah, misalkan name-nya apa? Name-nya itu kan footer. Kita akan pakai itu ya. Jadi misalkan di sini kita akan bikin if condition. Nah, cuman if conditionnya biar nanti nggak hide footernya juga. Jadi kita tambahkan if conditionnya sebelum footer ya. Jadi misalkan if apa. Nah, di sini saya mau kasih pengecekan dulu ya. Nah, misalkan di sini kalau statusnya itu pending. Jadi misalkan statusnya pending, kita akan apain gitu ya. Nah, misalkan statusnya pending, saya itu mau konfirmasi. Itu kalau admin ya. Jadi misalkan di sini dan apa. Dan misalkan out usernya itu has role admin ya. Kalau donatur kan nggak boleh konfirmasi, defaultnya kan dia dikonfirmasi gitu ya. Jadi misalkan saya move aja ke bagian atas, terus saya bisa rapikan dulu. Di sini kita apa gitu ya, tambahkan apa, misalkan button aja. Nah, misalkan button kelasnya itu btn apa. Nah, misalkan sukses kita kasih aja float right gitu ya, biar nanti ada di sebelah kanan, misalkan gini. Nah, misalkan labelnya apa, konfirmasi gini ya. Jadi kalau misalkan kita reload, harusnya nggak tampil. Soalnya statusnya itu sukses. Kita harus update manual ya. Kita bisa buka campaigns. Nah, terus kita bisa masuk ke ID terakhir ya. Soalnya kan ini kan
baru gitu ya, ditambahin oleh donatur. Nah, misalkan kita statusnya set aja jadi pending. Kalau misalkan pending, harusnya sih sekarang tampil, footernya tampil, ada tombol konfirmasi. Nah, kita juga akan tambahkan lagi ya. Jadi misalkan gitu ya, ini kan statusnya pending. Nah, kalau statusnya itu publish, kita akan tambahkan tombol untuk arsipkan. Jadi misalkan di sini else if ketika statusnya itu publish dan out usernya itu admin, kita akan tambahkan sama, misalkan footer. Cuman di sini misalkan floatnya itu left, jadi kita nggak perlu ada float right. Terus di sini misalkan buttonnya itu arsipkan gini. Jadi kalau misalkan dia pending ya belum bisa diarsipkan ya, harus dipublish dulu. Nah, sekarang belum ada tombol untuk reject ya teman-teman ya. Jadi tugasnya teman-teman buat nambahin fungsi untuk reject. Jadi misalkan sekarang kita bisa tambahkan aja di sini aksinya gitu ya. Nah, aksinya kita bisa pakai Ajax atau kita juga bisa langsung bikin form di sini. Cuman karena kan kita udah pernah bikin ya kayak fungsi untuk Ajax, gimana kalau kita manfaatin aja biar nanti kita nggak repot ya. Nah, jadi kita tambahkan aja misalkan on click gitu ya. On click apa? Kita bikin fungsinya nggak apa-apa edit form, walaupun di sini kan konfirmasi sama arsipkan. Biar nanti kita bisa dinamis gitu ya. Kita bisa untuk handle konfirmasi sama handle yang arsipkan. Nah, misalkan di sini kita akan tambahkan root baru teman-teman. Misalkan rootnya itu update status. Nah, kenapa? Soalnya kalau misalkan kita pakai yang update biasa, itu kan ada validasinya banyak ya. Padahal di sini kan untuk konfirmasi kan kita cukup tambahkan alert aja gitu ya. Alert konfirmasi yakin atau enggak, atau arsipkan yakin atau enggak. Misalkan type hidden-nya itu status aja gitu. Jadi kan kalau misalkan kita pakainya yang default gitu ya, yang update itu kan banyak banget validasinya. Jadi misalkan di sini kita akan tambahkan root baru, namanya itu campaign titik update underscore status gini. Nah, misalkan metodenya itu samain aja nggak apa-apa put. Nah, di sini misalkan saya taruh setelah ini. Nah, jadi misalkan kita tambahkan aja root baru ya, metodenya misalkan put terus slash apa? Slash campaign. Nah, misalkan slash id terus di sini kita tambahkan juga slash update underscore status gitu. Jadi biar agak beda sama yang di atas ya. Kalau misalkan sama kan otomatis kita yang dipakai itu yang atas. Jadi misalkan di sini kita pakainya array campaign controller, terus kita panggil aja metodenya itu update status. Nah, jangan lupa tambahkan juga ya aliasnya, misalkan campaign titik update underscore status gini. Kalau misalkan udah, harusnya kita bisa pakai ya. Tinggal kita tambahkan aja metodenya di sini. Misalkan setelah metode update kita akan bikin fungsinya. Nah, sekarang teman-teman bisa copy aja semua ya, kita copy. Atau kalau misalkan mau manual juga nggak apa-apa ya, kita bisa copy aja. Nah, terus kita akan update ya. Misalkan yang ini kita ganti metodenya jadi status. Terus yang campaign ini kita nggak bisa nih pakai object type kayak gini ya. Soalnya itu berlaku di yang metode bawaan dari Laravel. Jadi kita harus manual. Misalkan di sini kita akan tambahkan status, terus yang ini kita bisa hapus saja ya, atau kita cut juga nggak apa-apa. Soalnya kan cuma satu ya, jadi kita bisa taruh aja langsung di sini. Nah, misalkan di sini kan ada publish, ada archive sama pending juga nggak apa-apa, kita bolehin aja. Terus yang atas kita bisa hapus, yang ini validator files kita nggak apa-apa, biarkan aja. Nah, di sini karena kita nggak ada request ini, kita nggak perlu ya, jadi kita bisa hapus aja. Nah, kita tinggal bikin aja ya, misalkan di sini inisialisasinya. Nah, kita tinggal panggil misalkan modelnya campaign, terus kita pakai find or fail gitu ya. Find or fail $id. Kalau misalkan ada otomatis update, nah diisi dengan apa? Nah, update-nya misalkan kita isi aja $request only apa? Only status, karena cuma status ya, yang ini kita bisa hapus aja. Nah, tinggal pesannya aja, kita akan update misalkan project berhasil apa gitu. Nah, di sini karena kan ada beberapa kondisi ya teman-teman ya, ketika diarsipkan dan ketika di confirm gitu ya, dikonfirmasi. Jadi di sini kita akan bikin aja concat gitu ya. Di sini misalkan status text kayak gini. Nah, cuman sekarang belum ada variabelnya, jadi kita akan bikin di sini misalkan status text defaultnya itu string kosong. Kita pakai if condition. Nah, misalkan if apa? If $request status ya. Ketika sama dengan apa? Misalkan publish. Nah, kita kasih statusnya apa? Misalkan statusnya itu dikonfirmasi. Nah, misalkan else if apa? $request status.
Nah, ketika sama dengan archive gitu ya, kita bikin kondisi lagi. Nah, ketika sama dengan archive, misalkan status teksnya itu diarsipkan gitu ya, gini. Nah, jadi sekarang kalau misalkan dia publish, project berhasil dikonfirmasi. Kalau archive berhasil diarsipkan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa back lagi ke show.blade di sini. Nah, kita akan bikin modal di bawah gitu ya. Di sini kita akan tambahkan modal. Nah, untuk modalnya kita bisa copy dari bagian form. Cuman kayaknya kalau kita lihat di sini lumayan banyak banget ya. Coba ada lagi nggak yang selain itu? Kayaknya kita belum ada ya, cuman ada di campaign aja, jadi nggak apa-apa deh. Kita copy cukup bagian atasnya aja ya, yang ini. Terus saya bisa paste di bawah. Nah, misalkan back lagi ke sini, kita akan copy lagi bagian penutup ya. Misalkan yang slot footer. Jadi sekarang harusnya coba saya rapiin dulu. Nah, misalkan sekarang saya mau ganti dulu ya yang ini, title-nya ganti jadi konfirmasi. Terus size-nya saya nggak mau besar-besar, misalkan medium aja. Terus yang data backdrop yang ini kita hapus aja ya, nggak apa-apa. Ini hati-hati ya, pastiin ada kutipnya. Terus metodenya kita ganti aja nih teman-teman jadi put ya. Coba saya tutup dulu sidebar-nya. Nah, next misalkan saya mau tambahkan input, type-nya hidden gitu ya, input. Misalkan type-nya hidden. Nah, name-nya apa? Name-nya itu status. Nah, misalkan default value-nya itu publish atau kita kosongin juga nggak apa-apa ya. Nah, tinggal di sini kita akan tambahkan misalkan alert. Nah, alertnya misalkan kita kasih margin top-nya 3. Terus kita bikin aja icon ya untuk informasi, misalkan FA, info, circle gitu ya. Terus kita kasih aja margin right-nya 1 gini. Nah, kalau udah pastiin kita tambahkan kelas gitu ya untuk nampilin informasi, apakah informasinya diarsipkan atau informasinya itu dikonfirmasi gitu ya, atau confirm. Nah, misalkan kita bikin aja span, kelasnya itu text message. Nah, ini kelasnya bebas ya, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman bisa buka lagi ya yang bagian index ini. Kita akan copy fungsi yang ada di bawahnya. Nah, yang kita copy pertama modal. Modalnya kita copy. Terus kita juga akan copy yang bagian edit form nih. Jadi hati-hati ya, kita copy juga ini. Terus kalau misalkan udah, kita akan copy juga yang submit form. Ini hati-hati ya, nggak ke copy nih teman-teman. Saya copy ya. Terus kita bisa paste di bawah. Pastiin kita tambahkan push dulu, push scripts. Terus di sini tag scriptnya kita tambahkan juga. Nah, kalau misalkan udah, di sini ada error harusnya. Soalnya tadi saya ada yang ketinggalan ya. Ketinggalan ini kurung kurawal. Nah, coba sekarang saya rapiin dulu ya, biar enak. Coba kita rapiin. Nah, terus misalkan yang submit form juga sama, kita akan rapiin juga ya. Jadi misalkan saya tab aja, nah ini udah. Kita tambahkan enter biar lebih enak. Nah, kayaknya sih udah nih teman-teman. Yang edit form kita akan ganti. Nah, misalkan yang edit form ini, nah karena yang edit form kan kita nggak perlu ada ini ya, table titik ajax. Jadi kita bisa hapus aja. Kan nggak perlu juga ya. Nah, terus yang ini kita bisa hapus aja, yang nggak perlu juga ya reset form atau apa. Soalnya kan kita langsung set value-nya gitu. Jadi misalkan termasuk juga yang ini. Nah, yang underscore method kita juga nggak perlu set. Soalnya kan defaultnya kan di sini put gitu ya. Jadi kita bisa hapus juga. Nah, cuman daripada kita hapus, kita akan set aja value untuk apa? Misalkan untuk status. Jadi misalkan di sini kita pakainya parameter aja ya teman-teman ya. Soalnya kan kita nggak perlu juga nge-get data gitu ya, data full. Soalnya kan di sini kita kan cuman butuh statusnya aja. Jadi misalkan status, terus misalkan message ya. Nah, terus misalkan color ya. Nah, color ini untuk nampilin alertnya itu mau apa warnanya ya, misalkan danger ataupun success. Jadi misalkan yang status ini kita akan set jadi status, ambil dari status ya maksudnya. Terus kita akan tambahkan juga untuk yang kelasnya itu text message dari yang tadi. Misalkan text message yang ini. Nah, misalkan ini ambil dari mana? Ambil dari message. Nah, terakhir kita akan tambahkan juga untuk yang kelasnya itu alert ya. Jadi untuk kelasnya alert, kita akan pertama kita remove kelasnya dulu ya. Kalau dia punya kelas alert success ya kita remove dulu. Kalau misalkan dia punya kelas alert danger juga sama, kita akan remove dulu. Nah, setelah di remove kita akan tambahkan lagi kelasnya gitu ya, biar nanti nggak bentrok. Misalkan alert apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai backtip aja ya, biar nanti kita bisa langsung pakai di sini. Misalkan apa?
color gitu ya. Jadi ada alert color. Nah, di sini pastiin teman-teman alertnya udah ada, kelas alert ya. Soalnya kan kita acuannya kan kelas alert. Nah, kalau misalkan udah, harusnya sih udah selesai. Kita tinggal masuk lagi. Nah, coba saya collapse dulu yang ini. Terus saya bisa back lagi ke sini. Nah, di sini berarti kalau kita lihat lagi ada berapa parameter? 1, 2, 3, 4 ya. URL, status, message, sama color gitu. Nah, sedangkan di sini kan kita baru 2. Berarti kita akan tambahkan juga untuk status. Nah, misalkan untuk yang konfirmasi, statusnya apa? Statusnya itu publish ya. Jadi kalau diklik konfirmasi, statusnya ganti jadi publish. Nah, kalau udah misalkan apalagi? Ini pesannya kita bebas aja, misalkan yakin, ingin apa? Mengkonfirmasi aja ya, misalkan mengkonfirmasi project terpilih. Nah, kalau udah kita tambahkan juga ya, misalkan colornya itu sukses. Nah, ini kan udah, tinggal kita copy aja nih teman-teman. Saya copy, terus saya paste untuk yang arsipkan ya, biar lebih enak, lebih cepat juga. Nah, tinggal kita sesuaikan aja, misalkan yang ini itu archive, terus yang ini misalkan yakin ingin mengarsipkan ya, project terpilih, sama tinggal kelasnya aja ganti jadi danger. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa reload lagi nih. Kita reload. Nah, di sini katanya ada missing parameter ya. Jadi kita perlu tambahkan juga. Kita update lagi nih di sini. Nah, root status ini kita perlu tambahkan ID. Berarti kita bisa panggil campaign ID gini. Jadi kita bisa reload lagi. Nah, jadi sekarang kita bisa coba klik ya, konfirmasi. Katanya tidak dapat menampilkan data. Berarti kita ada yang salah nih. Kita akan update ya. Nah, di sini kita nggak perlu ada get URL atau get data, kita nggak perlu. Kita bisa hapus aja, terus coba saya rapiin lagi. Nah, kita bisa reload lagi. Soalnya kan di sini kan kita langsung kirimin datanya ya. Ini kan udah dapat juga datanya, soalnya kan kita di detail. Nah, cuman di sini teman-teman kalau lihat tuh, coba kita inspect elemen dulu ya. Teksnya nggak ada. Tuh, masih kosong ya. Kalau kita lihat konsol katanya title is not defined. Berarti yang ini kita hapus, kita nggak pakai title, pakainya URL aja ya. Nah, coba kita cek lagi. Nah, sekarang udah tampil, tapi teksnya nggak tampil ya, berarti ada yang salah. Nah, ini message, ini juga message. Nah, kelasnya itu kan text message ya. Nah, di atas coba kita cek lagi, kita inspect elemen lagi, ya nggak apa-apa, ini beberapa kali. Coba saya klik konfirmasi, inspect elemen. Nah, di sini kalau kita lihat kan udah ada ya, padahal yakin ingin mengkonfirmasi project terpilih. Padahal udah ada ya, tapi nggak tampil nih teman-teman. Gimana kalau misalkan kita cek lagi? Kayaknya sih kita ada yang salah ya. Harusnya ini bukan vol, tapi teks gitu ya, teks atau HTML. Jadi kita bisa reload lagi. Kita juga bisa close lagi. Nah, sekarang kita klik konfirmasi ya, kita simpan. Tuh, sekarang project berhasil dikonfirmasi. Nah, harusnya setelah sukses kan otomatis nge-hide gitu ya, atau reload ya teman-teman ya. Nah, ini kan masih tetap, berarti kan masih bisa dikonfirmasi lagi ya, harusnya kan nggak gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan kita reload, nah ini udah bener. Tinggal kita misalkan handle untuk arsipkan aja. Nah, misalkan yang arsipkan, kita akan update yang ini ganti jadi danger. Nah, terus setelah diarsipkan gitu, kita misalkan mau apa di sini nih ya, yang sukses, yang submit form maksudnya. Nah, jadi kita bisa langsung aja misalkan original form, terus titik apa? Titik find. Nah, find apa? Misalkan saya mau cari kelas BTN nih teman-teman. Nah, jadi sekarang saya bisa langsung aja gitu ya, tambahkan misalkan card footer. Terus saya mau remove aja ya, biar nanti dia nggak klik 2 kali gitu. Jadi misalkan kita langsung remove. Walaupun sebenarnya sih bagusnya kan ketika klik konfirmasi otomatis arsipkan tampil. Ketika klik arsipkan, misalkan tampil buka arsipkan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa handle itu. Nah, jadi misalkan saya klik arsipkan nih. Nah, ini misalkan pesannya yakin ingin mengarsipkan project terpilih, klik simpan. Nah, otomatis berhasil diarsipkan ya. Kalau kita reload lagi, harusnya tombol publish tampil gitu ya. Kalau misalkan dia udah diarsipkan, kalau misalkan mau itu lagi atau tampilin lagi ya nggak apa-apa gitu ya, boleh. Nah, jadi di sini misalkan saya mau tambahkan lagi ya teman-teman, else if apa gitu. Misalkan else if statusnya itu ketika sama dengan archive ya. Dan juga role-nya itu admin. Jadi misalkan di sini archive, kalau dia sudah diarsipkan boleh dibuka lagi ya. Jadi misalkan saya copy aja yang ini, terus BTN dungeonnya saya ganti aja jadi sukses.
Nah, misalkan pesannya kita ganti sama statusnya. Statusnya kita ganti aja jadi publish. Nah, yakin ingin apa? Membuka arsip gitu ya, arsip project terpilih. Kalau true otomatis di sini ganti juga ya. Misalkan buka arsip. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa reload lagi atau coba saya tambahkan juga ya float right gitu biar sama kayak yang konfirmasi. Nah, coba kita reload lagi. Nah, harusnya kalau dia itu udah diarsipkan kita bisa buka archive, cuman ini masih salah ya. BTN success float right. Ini kurang S ya. Nah, coba kita reload. Nah, harusnya sekarang udah ada ya teman-teman. Kita bisa klik nih, yakin ingin membuka arsip project terpilih. Nah, cuman ini masih colornya salah ya. Kita tambahkan S juga. Jadi coba kita reload. Nah, kita bisa buka arsip. Misalkan yakin ingin membuka arsip project terpilih, simpan. Nah, otomatis ya, project berhasil dikonfirmasi. Nah, kita akan handle juga misalkan message-nya apa. Nah, kayaknya message-nya kan cuma ada publish sama arsip kan ya, berarti cukuplah segini. Nah, terus kalau yang bagian ini kita skip dulu ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan donaturnya udah oke, kita akan tampilkan juga tuh yang list donatur sama yang tab ini, yang orderingnya misalkan by waktu ataupun by jumlah. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian donatur.